Halo, jumpa lagi dengan saya Melva O Butar-Butar 82. Kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai membuat soal di kuisis secara langsung yang akan di-sharekan dan diujikan kepada siswa secara langsung. Nah, bagaimana caranya? Mari kita lihat bersama. Check it out. Nah, pertama-tama kita akan login melalui www.quizzes.com atau langsung bisa juga melalui login dari teacher. Nah, berikutnya kita akan mencoba untuk membuat soal itu sendiri. Bagaimana caranya? Kita klik buat, lalu kita klik quiz. Nah, selanjutnya kita akan memberikan nama terhadap kuis kita sendiri. Jadi nama yang akan kita berikan kepada kuis kita adalah sesuai dengan nama materi-materi yang kita sajikan. Kemudian kita klik bidang studi kita. Setelah itu jangan lupa klik selanjutnya ya. Oke, berikutnya akan muncul dan kita akan diarahkan untuk membuat soal-soal dalam bentuk apa. Nah, sekarang kita akan coba untuk membuat bentuk pilihan berganda, walaupun di dalam pilihannya ada beberapa pilihan ya guys. Bisa Bapak Ibu Guru bisa memilih bentuk pilihan berganda, esai dan sebagainya. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk membuat dalam pilihan berganda. Nah, di sini bisa sebenarnya diupload gambar dan suara. Nah, tapi kalau di dalam handphone tidak bisa. Kita hanya bisa mengupload gambar dan audio videonya di media laptop. Nah, saya coba dulu buat ketikkan soalnya. Nah, sudah saya klikkan soalnya ini. Beberapa optionnya juga sudah saya buat di sini. Nah, sudah saya klikkan optionnya, maka kita bisa melihat option 1, 2, 3, 4. Nah, bisa juga jadi 5. Oke. Selanjutnya setelah kita buat optionnya, kita cek soalnya. Nah, lalu kita edit dulu. Nah, kemudian kita akan simpan. Nah, setelah itu kita akan diarahkan untuk membuat judul kuis kita. Kita lihat gambar-gambarnya. Gambar-gambarnya sendiri kita cari dari drive kita. Nah, kita lihat di mana kita menyimpan gambar itu yang cocok sebagai judul dari kuis kita itu yang akan kita buat di Quizzes. Nah, kita cari mana kira-kira yang cocok dengan gambar kuis kita. Nah, setelah itu kita akan diarahkan untuk melihat bahasa yang ditawarkan adalah English dan sebagainya. Kemudian kita akan lihat yang ditawarkan itu adalah kita buat klik umur yang dibuat dari batasan umur mana yang kita klik. Kemudian kita klik public kah atau private kah kuis kita ini. Nah, kalau public bisa dilihat orang, kalau private hanya kita yang bisa melihat. Nah, selanjutnya jangan lupa klik simpan. Kemudian yang mau kita laksanakan selanjutnya adalah soal-soal yang sudah kita simpan itu akan tersimpan dengan sendirinya di akun kita, yaitu di akun kuis kita sendiri. Nah, kita bisa men-searchingnya nanti, bisa log out dulu. Nah, kita bisa lihat kuis-kuis kita. Nah, dalam pembuatan kuis ini kita bisa juga membuatnya secara teleport, yaitu kita import. Nah, banyak sekali ya yang mau kita lihat di sini, contoh-contoh yang sudah disediakan. Nah, kita lihat dulu bar yang sebelah kiri, kita lihat penjelasannya. Kita lihat dulu ada dibuat di situ, buat artinya untuk membuat kuis kita. Kemudian di bawahnya kita scroll ke bawah. Nah, di sini saya hanya fokus untuk cara membuat soal kuisis itu sendiri. Sementara di lain video akan saya jelaskan lagi tentang cara-cara untuk membuat profil kita dan juga untuk membuat meme kita sendiri untuk motivasi siswa-siswa mengerjakan kuisnya. Nah, kemudian kalau sudah kita lihat soalnya yang mana kita mau teleport,
kita sukai, kita klik simpan. Nah, setelah kita lihat soal yang sudah kita ambil melalui media cara teleport, nah kita pilih-pilih soalnya, kita lihat, nah sehingga soal-soal yang sudah kita ambil tadi, yang mau kita sharekan ke siswa tadi, kita pilih sesuai dengan topik yang mau kita cari. Nah, di sini banyak pilihannya, sesuai dengan bidang studi kita masing-masing. Nah, jadi kita bisa cek and recheck dulu pertama soalnya. Jadi apa yang kita klik di sebelah kiri itu akan terlihat langsung soalnya di sebelah kanan. Jadi dari situ kita bisa memilah-milah soal-soal yang mau kita pilih yang cocok dengan topik kita ataupun pembelajaran kita. Nah, sini pilihannya, optionnya bisa kita lihat apakah bidang studi apa dia, apakah kuisnya umum, dan sebagainya, supaya memudahkan kita melakukan pencarian ya Bapak Ibu. Kemudian dalam hal ini saya juga akan mencoba teleport dengan mengenai describing food. Nah, describing food itu sendiri saya ambil secara teleport. Nah, kemudian saya di sini memilah-milah soalnya yang saya rasa cocok untuk diujikan ataupun dikuiskan kepada siswa saya dalam bidang studi bahasa Inggris. Nah, setelah itu jangan lupa simpan, karena kalau kita tidak klik simpan, maka apa yang kita kerjakan tidak akan muncul di kuis kita nanti. Kemudian setelah itu yang mau kita kerjakan adalah kita atur durasi waktu dari soal itu sendiri sesuai dengan tingkat kesukaran, dan kalau dia sukar kita buat agak lama durasi waktunya, kalau gampang kita buat durasi waktunya 10 detik ataupun 20 detik. Nah, kemudian setelah kita selesai untuk memilih-milih soalnya secara teleport, kita simpan tadi, maka kita buka kuisnya dari kuisku, kemudian kita bisa memberikan secara langsung kuis secara langsung. Kita juga sebenarnya bisa melalui penugasan, tapi dalam hal ini saya akan terangkan dulu mengenai cara membuat secara langsung. Nah, di sini ada 3 yang ditawarkan caranya, yaitu dengan tim, dengan klasik, dan dengan ujian. Perbedaannya, kalau tim itu kelompok, klasik itu per individu yang bersifat game, kalau dia ujian itu adalah lebih formal. Nah, kemudian kita scroll ke bawah. Kuis itu sendiri bisa kita langsung sharekan melalui Google Classroom, tetapi ada kekurangannya. Jika anak-anak belum semua masuk ke Google Classroom, maka mereka tidak akan bisa mengakses link yang kita berikan. Nah, kita akan scroll ke bawah, kita lihat apa pengaturan-pengaturan yang kita buat. Nah, apa kita munculkan atau tidak. Nah, sebaiknya nama yang kita buat adalah nama yang sesuai dengan absensi masing-masing yang kita suruh dengan anak murid kita. Kemudian kita akan mengklik link yang sudah diberikan oleh My Quizzes tadi. Nah, link inilah yang kita sharekan ke siswa-siswa kita. Nah, ada 2 cara. Yang pertama itu kita memberikan link ataupun kita memberikan kode. Nah, kalau kita men-sharekan link, maka otomatis siswa itu sendiri tidak perlu mendownload aplikasinya, mereka hanya mengklik. Contohnya kita kirimkan ke grup WA, mereka hanya klik link itu sendiri, memberikan biodata, dan langsung otomatis mereka akan masuk mengikuti kuis kalau mereka mulai. Nah, kita sebagai host akan memandu kuis itu secara online. Maka kita akan melihat siswa-siswa yang sudah masuk di kuis itu sendiri. Sebaiknya jangan lupa bahwa siswa terlebih dahulu yang harus mengklik mulai, baru kemudian kalau siswa sudah masuk semuanya, maka si host ataupun teachernya atau kita kemudian boleh mengetikkan klik atau mengklikkan mulai.